Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsul Muhammad. Di sini saya akan mempresentasikan ulasan saya terkait dengan politik luar negeri Indonesia terhadap Cina di era Presiden Joko Widodo. Latar belakang kelahiran Republik Rakyat Cina atau RRC pada 1 Oktober 1949 menjadi salah satu fenomena besar dalam era Perang Dingin serta berdampak pada konstelasi politik internasional yang didominasi persaingan Amerika Serikat dengan blok Barat dan Uni Soviet dengan blok timurnya. Artikel ini kemudian dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai bagaimana Indonesia dan Malaysia mengambil pilihan-pilihan politik luar negeri terhadap Cina sejak keduanya meraih kemerdekaan dan kedaulatan sebagai sebuah negara sampai berakhirnya era Perang Dingin. Hubungan Cina-Indonesia mengalami penguatan di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ekspansi pembangunan infrastruktur yang membutuhkan investasi besar mendorong Indonesia untuk melakukan kerjasama ekonomi intensif dengan Cina. Namun pada masa bersamaan, hubungan Indonesia-Cina juga diwarnai ketegangan di perairan Natuna. Beberapa kali kapal nelayan Cina masuk ke dalam wilayah perairan Indonesia tanpa izin. Peristiwa ini tidak lepas dari klaim Cina dan di Laut Cina Selatan yang berbatasan dengan perairan Natuna. Konsep realisme neoklasik dalam politik luar negeri. Proses perumusan politik luar negeri sebagai sebuah negara bukanlah sebuah proses tunggal, melainkan melibatkan banyak faktor. William D. Coplin tahun 1992 menyatakan bahwa ada 4 faktor penentu politik luar negeri bagi sebuah negara. Yang pertama, situasi internasional. Kedua, perilaku para pembuat kebijakan. Ketiga, kondisi ekonomi dan militer. Keempat, politik domestik. Singkatnya, kebijakan politik luar negeri tidak dipengaruhi oleh hanya satu faktor tunggal yang dominan, persepsi pemimpin yang banyak dipengaruhi dalam wujudnya konsep buta. Kedua, persepsi ancaman, yaitu Robert Tillman menyebutkan bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi persepsi ancaman sebuah negara. Yang pertama, struktur negara. Yang kedua adalah posisi geopolitik negara dan kawasan. Yang ketiga, sejarah negara. Yang keempat, sosio-budaya dan sistem struktur internal masyarakat. Yang kelima, dimensi-dimensi ekonomi. Kelima faktor tersebut membentuk persepsi ancaman terhadap negara tertentu, kemudian mempengaruhi persepsi pemimpin dalam merumuskan pilihan politik luar negeri. Ketiga, legitimasi domestik. Cina dan politik luar negeri Presiden Joko Widodo. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, hubungan Indonesia dan Cina mengalami peningkatan yang cukup pesat. Bahkan peningkatan tersebut menjadi sinyalemen kuat pergeseran politik luar negeri Indonesia terhadap Cina. Perhatian Presiden Joko Widodo terhadap Cina sudah ditunjukkan sejak awal masa jabatannya. Secara simbolik, Cina merupakan negara yang pertama kali dikunjungi Jokowi pada 8 Oktober 2014. Kunjungan Jokowi tersebut bertepatan dengan konferensi tingkat tinggi APEC di Beijing, Cina. Sebagai negara pertama yang dikunjungi, tentu tidak bisa dilepaskan dari pemaknaan khusus bahwa Cina memiliki posisi strategis dalam politik luar negeri Jokowi. Dalam kunjungan itu, kedua negara mencapai kesepakatan strategis. Misalnya, Jokowi menyatakan komitmennya untuk bergabung dengan Cina dalam pembentukan ASEAN Infrastructure Investment Bank yang dipimpin oleh Cina. AIIB atau ASEAN Investment Infrastructure Bank adalah lembaga keuangan internasional yang dipimpin oleh Cina yang dibentuk khusus untuk pembiayaan proyek infrastruktur. Struktur kepentingan Indonesia dan Cina, kepentingan ekonomi dan kepentingan kedaulatan terutama dalam konteks Laut Cina Selatan dan Natuna. Namun demikian, artikel ini juga berpendapat bahwa kedua kepentingan tersebut meskipun hadir secara bersamaan tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan kata lain, kepentingan Indonesia-Cina di bidang ekonomi tidak mempengaruhi kepentingan Indonesia dalam isu Laut Cina Selatan, khususnya di Natuna. Hal ini disebabkan antara dua kepentingan yang tersebut memiliki batas yang ditunjukkan oleh sikap tegas Indonesia terhadap sikap agresif Cina di Natuna. Indonesia-Cina di perairan Natuna. Insiden kapal Cina memasuki wilayah perairan Natuna salah satunya terjadi pada 5 Mei 2010. Ketika kapal-kapal wilayah Cina memasuki wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia untuk mencuri ikan. Insiden kedua terjadi pada 22 Juni 2010 di mana nelayan Cina memasuki secara ilegal memasuki perairan Natuna. Insiden ketiga terjadi pada 26 Maret 2013 saat aparat nelayan Indonesia menangkap nelayan Cina yang melakukan pencurian ikan. Negara akan melakukan apapun yang untuk mempertahankan core value. Indonesia merasa kedaulatan di Natuna terancam dengan pencurian ikan secara ilegal oleh Cina.
Oleh karena itu, sikap tegas Indonesia terhadap China di perairan Natuna dapat dipahami dalam kerangka kepentingan core values tersebut. Kedaulatan di perairan Natuna lebih penting daripada kepentingan ekonomi yang masih dalam kategori holstay, dikategorikan sebagai middle rank interest. Sekian mungkin presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.